karena kami sudah mengganggu waktu kerja Mama Suster, dan terima kasih banyak karena Mama Suster sudah bersedia kami wawancarai. Tujuan kami untuk melakukan wawancara yaitu untuk memenuhi tugas kami, tugas sosiologi pendidikan. Wawancara kami terkait dengan pembentukan karakter peserta didik dalam perspektif sosiologi pendidikan. Itu berkaitan dengan interaksi sosial. Jadi sebelumnya Mas Suster perkenalkan, nama saya Ria, terus ini Kakak Juan, terus di sebelah Agnes. Kami mahasiswa semester 6. Jadi kita mulai sih Mas Suster wawancaranya. Oke. Ya, teman yang bertanya. Baik, kasih. Oke, baik. Saya beri gambaran awal, Mas Suster. Dalam sosiologi pendidikan ini kan kami mencoba menelusuri bagaimana pembentukan karakter peserta didik melalui interaksi sosial, barangkali bersama teman-teman, pastinya bersama peserta didik yang lain, interaksi di antara mereka, juga interaksi bersama guru, baik di dalam ruang belajar formal maupun di dalam kegiatan-kegiatan, katakanlah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti itu, Mas Suster. Jadi tujuannya kami ingin melihat sejauh mana interaksi sosial akhirnya membentuk pribadi para peserta didik ini. Kita tahu bersama, maksudnya di sekolah itu kan sosialisasi sekunder itu terjadi di dalam sekolah setelah sosialisasi primer di ruang lingkup keluarga. Jadi begitu, maksudnya saya langsung saja dengan pertanyaan pertama sebagai kepala sekolah SMPS Katolik Ratu Damai Balun, yang saya kira cukup dikenal di Flores Timur ya, dengan banyak alumni yang hebat-hebat begitu kan. Jadi menurut Mama Suster itu berkaitan dengan sosiologi pendidikan, pertanyaannya bagaimana Mama Suster memahami sosiologi pendidikan dalam kaitannya dengan karakter siswa? Oke, kalau dalam hal sosiologi pendidikan karakter ini, memang pertama kita membangun komunikasi yang positif antara anak dengan anak, anak dengan guru, guru dengan guru. Jadi dalam lingkungan sekolah itu ada 3 komponen itu: guru, anak, lalu antar anak dengan anak, anak dengan guru, guru dengan guru, atau guru dengan kepala sekolah. Jadi dalam lingkungan selama ini saya ada di sini, yang pertama saya mau tanamkan dalam diri mereka itu, pertama berpikir positif, berbicara positif. Karena dengan komunikasi yang positif kita juga membangun suasana lingkungan yang positif. Contoh sederhana antara teman dan teman itu, teman punya nama, bukan dipanggil anjing atau babi, tetapi yang dipanggil namanya. Jadi tidak bisa menyamakan teman itu dengan benda lain. Kalau saya bilang teman itu babi, maka saya juga babi. Itu yang saya tanamkan dalam diri anak-anak selama ini. Sehingga dalam komunikasi, kalau mereka sudah panggil sudah salah, panggil dengan nama-nama binatang dari kebun binatang, maka saya bilang minta maaf. Kalau kamu panggil teman begitu, maka kamu juga sama. Karena gambaran yang diberikan pada teman itu adalah gambaran diri saya. Jadi kalau gambaran diri itu keliru, bisa juga membuat lingkungan juga menjadi keliru dan lebih banyak negatifnya. Begitu juga dalam hal mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak baik. Sehingga memang perkembangan karakter siswa di sekolah
itu pertama ada 3 faktor juga: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang paling banyak dominan itu adalah rumah atau keluarga, karena dia sekian jam ada di rumah, dan juga masyarakat. Di sekolah dari jam 7 pagi atau setengah 7 sampai jam 1 atau setengah 2. Jadi lingkungan rumah itu yang menjadi pokok awal anak belajar karakter yang baik. Jadi kalau di rumah bapak mamanya perlakukan dia baik, maka di sekolah dia memperlakukan orang semua baik. Dan itu memang selama ini sudah anak-anak sudah mulai menjalankannya. Di dalam kelas juga sudah dibangun komunikasi dengan gaya mengajar, diskusi, bagaimana membuat proyek. Misalnya satu materi mereka diskusi dalam kelompok. Dari diskusi mereka diminta untuk mempresentasikan, belajar berbicara di depan teman. Itu yang sudah dibangun dari kelas 7, 8, 9, sehingga membuat mereka kalau mulai berada di luar atau belajar untuk tampil itu tidak mengalami kesulitan. Jadi karakter pertama itu bahasa yang digunakan itu menentukan pribadi orang. Jadi itu sedikit 3 komponen yang saling berkait. Baik, terima kasih Mam Suster, luar biasa ya. Jadi komunikasi tadi, terus soal bahasa itu Ya. kita menilai orang dari tutur katanya. Jadi pembentukan karakter yang sangat ditekankan di sekolah ini melalui komunikasi atau bahasa tadi, untuk membentuk karakter para peserta didik di sini menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya Mam Suster, menurut Mam Suster, apakah karakter siswa dibentuk oleh interaksi sosial daripada materi pembelajaran, ataukah kedua-duanya saling berkelindan atau saling berkaitan? Yang pertama, generasi ini adalah generasi milenial, yang mana hidup mereka itu sebagian besar dari media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi, dan hampir gaya hidup mereka itu sebagian besar dipengaruhi oleh media sosial. Untuk pembelajaran itu sebenarnya anak-anak kita tuh pintar-pintar, cuma waktu mereka itu habis di media sosial. Untuk belajar mereka tunggu ujian. Ada tugas-tugas yang mereka kerjakan. Ada yang benar-benar cerdas, ada orang tua yang cerdas juga yang memberi anaknya HP pada hari libur. Tapi yang sekarang kami sedang galakkan di sekolah itu, yaitu tidak membawa media sosial HP ke sekolah. Tujuannya untuk mengurangi kontak mereka dengan HP. Itu yang kami rasakan, bahwa sebagian besar anak model zaman ini tuh media sosial yang mempengaruhi. Kalau mereka nontonnya yang baik, maka karakternya baik. Kalau mereka nonton hal yang keras, contoh film-film perang atau apa, permainan game yang menuntut energinya tinggi, maka karakternya juga dibentuk dari sana. Hanya sekarang pendampingan orang tua dan guru di sekolah, lebih banyak orang tua yang ada di rumah itu, bagaimana kita menyampaikan pada anak-anak apa yang harus mereka konsumsi dari media sosial itu. Sehingga pernah saya survei di tahun pertama di sekolah ini, kenapa anak-anak terlambat, kenapa anak-anak mengambil. Setelah dibuat survei,
saya beri mereka jadwal, suruh mereka membuat jadwal hidup sehari dari pagi sampai malam. Dan di situ anak dengan polos menulis bahwa dia tidur jam 00. Karena dia punya kamar sendiri. Dan itulah kita kerjasama dengan orang tua. Kalau bahkan orang tua bilang, hah, begitu supaya kalian tahu ini buktinya bahwa anak kalian tidur jam sekian. Kalian di sebelah sudah nyenyak, dia kamar sendiri. Itulah efek dari HP yang negatif yang membuat mereka bangun terlambat, mengantuk di sekolah, tidak kerja PR. Karena media sosial sudah menjadi jiwa mereka, konsumsi utama mereka. Tidak makan, tidak peduli, yang penting itu kalau soal media sosial. Kita sudah larang dari sekolah memang dengan beberapa batasan, tapi setelah disurvei akhirnya itu menjadi materi pemberitahuan setiap kali pertemuan orang tua. Tolong diperhatikan jam tidur anak. Baik Musder, itu memang luar biasa tantangan generasi milenial sekarang. Memang medsos, tergantung bagaimana peran orang tua dan katakanlah sekolah mendampingi anak-anak, sehingga medsos itu pasti punya dampak positif negatif, tinggal diarahkan. Jadi memang peran orang tua itu sangat signifikan, dibantu oleh sekolah juga, karena seperti yang sudah jelaskan Mam Suster tadi, lebih banyak waktu anak-anak itu kan bersama orang tua di rumah dan di dalam lingkungan masyarakat di mana para peserta didik itu berada. Yang kedua Mam Suster, saya lanjutkan berkaitan dengan interaksi sosial di sekolah. Katakanlah sekolah sebagai sistem sosial yang bisa juga membentuk karakter atau pribadi para peserta didik. Pertanyaan selanjutnya Mam Suster, bagaimana Mam Suster melihat pola interaksi antara guru dan siswa dalam keseharian di sekolah? Dalam keseharian di sekolah, memang pertama ada rasa hormat terhadap guru, menghargai guru. Itu dilihat dari ketaatan mereka, kedisiplinan. Contoh sederhana, kalau kita mau latih drum band atau latih acara, itu mereka bisa dibangun, digali motivasi, digali mereka punya talenta itu pada saat itu. Kalau mereka sungguh-sungguh berarti mereka itu mau memberi diri. Lalu bagaimana kesiapan mereka menerima, mereka konsekuen dengan tugas yang dia terima. Contoh sederhana saja, kalau dia latihan Sabtu itu latihan siap untuk petugas hari Senin upacara bendera. Kalau dia tidak latihan sungguh-sungguh, nanti dilihat pada hari upacara. Ada yang mungkin demam panggung, baru pertama kali tugas. Lalu sebagai guru, ya sudah kamu latih lagi. Anggap saja kamu yang paling kuasai tempat ini. Sehingga itu yang komunikasi yang dibangun itu pertama bagi anak memang suatu yang merupakan tuntutan. Kalau saya masuk ke sini saya dituntut sekian, itu harus dia sudah tahu, dan itu aturan dari setiap eskul yang dia pilih. Maka kalau bilang latihan, kalau engkau tidak latihan satu hari, ya maaf, tidak bisa ikut. Jadi sudah dibangun komunikasi awal dalam suatu kegiatan, sehingga waktu mereka tampil juga tampil sungguh-sungguh maksimal. Dan anak-anak, contoh sederhana, kita suruh kumpul HP saat kita mau retret, kita mau kegiatan, mereka bersedia memberi, lalu mereka pergi acara. Itu yang kesediaan, bahwa kita membangun komunikasi.
Kalau kita mau tampil baik, kita harus memulai memberi diri apa yang dikomunikasikan oleh guru itu yang harus kita pahami. Itu. Oke, terima kasih Master. Berarti memang budaya sekolah dalam hal ini katakanlah aturan, kebiasaan, nilai, katakanlah bisa dibilang Ratu Damai ini kan sekolah swasta Katolik, nilai kekatolikan juga bisa berfungsi dalam membentuk karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan keaktifan para peserta didik. Begitu Master ya? Ya. Berikut kami masuk ke dalam peran guru dalam perspektif interaksionisme simbolik Master. Jadi dalam sosiologi kan ada beberapa prinsip-prinsip di dalam sosiologi itu. Yang pertama itu terkait internalisasi nilai dan norma, yang berikut interaksi sosial sehari-hari, yang berikut struktur dan relasi sosial. Ini sederhana saja Master. Kira-kira bagaimana Master melihat para guru di sini membangun komunikasi yang bermakna dengan siswa? Oke, terima kasih. Memang generasi guru masa kini berbeda dengan generasi guru yang masa lalu. Kalau masa lalu ada pedagogiknya sehingga dia sungguh-sungguh memahami. Dan untuk generasi sekarang itu gurunya ya harus bekerja keras. Dalam hal ini bagaimana dia belajar berbicara dengan anak. Bagaimana dia belajar untuk menjadi panutannya anak. Bagaimana dia mentransferkan ilmu itu dengan kreativitas yang tinggi sehingga anak-anak itu mempunyai minat. Jadi dari hasil survei, hasil supervisi kelas, di situ saya sebagai orang yang membuat supervisi terhadap guru, saya langsung mengatakan ini kurang, ini yang harus ditingkatkan. Kalau begini terus anak tidak akan tenang, diam, mengikuti pelajaran dengan baik. Karena gaya mengajar itu kurang bervariasi. Jadi itu yang sering saya tekankan. Saya bilang kalau tidak mengubah cara mengajar, tidak mengubah cara dialog, kita tidak ada di hati anak. Itu. Lalu contoh sederhana, misalnya mereka buat kesalahan, saya marah. Silakan berlutut, berdoa, minta ampun. Tapi sesudah itu, sudah toh mau buat lagi, berlutut lagi. Karena saya satu orang yang tidak suka orang buat yang ulang dan ulang dan ulang. Karena kita berkomunikasi dengan anak itu memang kita butuh kesabaran tinggi. Sabar harus berkarung-karung karena omong sebentar 5 menit, sebentar buat lagi, sebentar buat lagi. Sampai kadang saya mengatakan kita harus punya rasa malu. Kalau kita membuat kesalahan, kita datang terlambat, kita tidak misa. Bagaimana namanya Katolik, lalu tidak pernah misa, tidak pernah doa. Jadi prinsip hidup itu harus ditekankan kepada anak-anak dan kepada guru-guru. Saya ada di hati anak kalau saya mengajarnya sempurna.